Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kita menjalani kehidupan, Bapak Ibu, pernahkah dalam suatu waktu merasa seolah-olah doa yang Bapak Ibu sampaikan itu seolah-olah tidak didengarkan oleh Tuhan? Bapak Ibu sudah berdoa setiap malam, sudah menangis di hadapan Tuhan, tapi sepertinya rasa-rasanya seolah-olah langit itu tetap diam. Dan dalam menghadapi situasi seperti itu, terkadang banyak manusia, bahkan orang percaya sekalipun, mulai bertanya di dalam hatinya, apakah Tuhan masih peduli? Apakah doaku masih berarti? Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tahu pergumulan seperti itu. Itulah sebabnya Yesus menceritakan kisah seorang janda yang terus-menerus kepada hakim yang lalim. Karena hakim itu tidak takut akan Allah. Hakim itu tidak menghormati siapapun orang yang ada di dalam dunia ini. Tetapi janda itu, kalau kita baca teks ini Bapak Ibu Saudara, dia tidak menyerah. Dia terus datang lagi, lagi. Sambil berkata, belalah aku terhadap lawanku. Bapak Ibu Saudara, di sana kita melihat dalam teks ini, dia tidak berhenti. Dia tidak berputus asa. Dia tidak diam sampai akhirnya hakim itu menyerah. Karena apa? Karena ketekunan, keuletan yang dilakukan oleh janda itu. Dan di dalam ayat yang ke-7 Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa ditampilkan di slide ayat Alkitab supaya jemaat bisa baca. Di ayat 7 kita baca bersama Lukas 18 ayat 7, 2, 3 ya. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, di sini dia Bapak Ibu Saudara. Dia tidak berhenti, dia tidak berputus asa, dia tidak diam sampai akhirnya hakim itu menyerah karena ketekunan janda itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini boleh kita pahami bahwasanya ketekunan doa itu bukan sekedar mengulang kata-kata. Tetapi ketekunan doa adalah meneguhkan iman di tengah diamnya langit. Sama seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 yang mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Lalu ia merenung, di dalam ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, Saudara, di sini boleh kita pahami bahwa doa yang tekun adalah pernyataan iman bahwa Tuhan tetap bekerja. Meski belum kita melihat apa hasil yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam doa yang kita sampaikan itu. Oleh sebab itu mari kita belajar Bapak Ibu seperti pemazmur, di mana kita menatap ke atas kepada Tuhan, kita menatap bukan karena jawabannya sudah datang, tapi kita berani menatap ke atas karena kita yakin pertolongan kita adalah dari Tuhan. Penolong kita tidak pernah nutup mata. Penolong kita, ia tidak pernah tertidur. Itulah Tuhan yang kita imani, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini dalam ketekunan doa yang kita bahas, Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6 yang mengatakan, tetapi jika engkau berdoa Bapak Ibu, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kalau kita pahami Bapak Ibu Saudara, maksud perkataan Yesus ini berarti doa itu bukanlah sebuah pertunjukan. Doa bukanlah sesuatu yang untuk dipamerkan. Tetapi doa Bapak Ibu Saudara adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan satu hal yang boleh kita pahami di dalam doa Bapak Ibu Saudara,
Doa bukanlah alat untuk kita memaksakan kehendak Tuhan. Tetapi doa adalah cara Tuhan untuk mengubah kita sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, ketekunan doa Bapak Ibu Saudara itu mengajarkan kita untuk kita boleh diam di dalam hadirat Tuhan, menunggu dengan sabar, bahkan percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah terlambat. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mau kita tarik lagi ke dalam Mazmur 34 ayat 19 yang berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, terkadang doa yang paling jujur, yang tidak bertele-tele, justru itu lahir dari hati yang remuk. Itulah yang kita lihat di dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus. Di mana janda dalam perumpamaan ini, dia bukanlah orang yang kuat, tetapi orang yang tidak punya siapa-siapa. Sudah meninggal suaminya yang menjadi pelindungnya. Karena dalam budaya Yahudi pada saat itu, ketika seorang masih budaya laki-laki yang lebih mendominasi daripada perempuan, belum ada saat itu kesetaraan gender. Sehingga seorang janda ini dia tidak memiliki hak apa-apa dalam hidupnya. Ketika ditinggalkan oleh suami, hilang seolah-olah harapannya, hilang pelindungnya, hilang kekasih jiwanya. Tetapi inilah yang digambarkan Bapak Ibu Saudara, janda dalam perumpamaan ini bukan orang kuat, dia tidak punya siapa-siapa, tetapi di tengah ketidakberdayaan dia, ketidakpunyaan apa-apa janda ini tadi Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan iman yang sejati. Di mana Tuhan mendengar bukan karena suara kita yang keras. Di mana Tuhan mendengar bukan karena kehebatan kita, tapi Tuhan mendengar karena hati kita hancur di hadapannya. Karena Bapak Ibu Saudara, ketekunan doa itu timbul dari hati kita yang berkata, seperti yang kita dengarkan dalam pengakuan dosa kita, dalam Mazmur 51 ayat 3, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupanmu sedang berada di dalam pergumulan, ketika hidupmu merasa runtuh dan hancur, ketika engkau sedang merasakan berduka cita, di saat situasi hidupmu sedang rumit seperti benang yang berlilit-lilit, sampaikan kepada Tuhan. Ia akan mendengarkan isi hatimu. Ia akan mendengarkan doa yang kau sampaikan dengan hatimu yang hancur, dengan perkataan mulutmu yang jujur kepada Tuhan. Sebab Dialah Bapa yang Maha Pengasih. Karena yang saya khotbahkan ini bukan kata pendeta Marius, tapi yang saya khotbahkan ini berdasar dengan teks-teks Alkitab yang saya bacakan untuk kita perdengarkan pada hari ini. Karena di sini juga yang menariknya Bapak Ibu Saudara, Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat menusuk di dalam Lukas 18 ayat 8 yang mengatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, di sini boleh kita pahami bahwa pernyataan Yesus ini yang begitu keras ini di dalam ayat yang ke-8 mau mengingatkan kita bahwasanya ketekunan doa bukan sekedar tentang berapa lama kita berdoa. Tetapi ketekunan doa adalah bagaimana kita percaya sekalipun jawaban belum tiba. Karena doa yang tekun Bapak Ibu itu menimbulkan iman yang tahan uji. Seperti Yesus yang berkata di dalam doanya ketika ia berada di Taman Getsemani, ia mengatakan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Itu yang dikatakan dalam Lukas 22 ayat 42. Artinya Bapak Ibu Saudara, bertekun di dalam doa boleh kita pahami, di sini doa bukan cara kita memaksakan kehendak kita untuk dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi di dalam doa, itu mengajarkan kita untuk kita boleh diam di dalam hadirat ilahi, artinya menerima apa yang mau Tuhan berikan dalam hidup saya,
Apa yang mau Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Memang belum terlihat jelas, tetapi pasti. Sebab ialah Allah yang mau mendengarkan orang-orang yang datang kepada. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, doa yang tidak jemu-jemu adalah doa yang terus berpegang pada Tuhan Yesus Kristus. Doa yang berakar pada kasih dan doa yang melahirkan iman yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pernah saya tes ketika ada saya memimpin sebuah ibadah. Saya tanyakan kepada peserta yang mendengarkan khotbah. Saya bilang, dalam satu hari kamu berapa kali berdoa? 3 kali, pendeta. Makan pagi, makan siang, makan malam. Dalam seminggu berapa kali berdoa? Mulai bingung dia. Dalam sebulan berapa kali berdoa? Dalam setahun berapa kali kau berdoa? Tidak ada yang menjawab. Nggak terhitung Pak Pendeta. Kalaupun itu diperhadapkan dengan saya sendiri, dengan kita sendiri, tidak tahu berapa kali kita sudah berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, artinya yang mau saya katakan di sini bahwa jangan anggap doa itu sebagai beban. Jangan bilang tidak berdoa karena sibuk bekerja. Jangan bilang nggak berdoa karena tidak ada waktu. Jangan bilang nggak sempat berdoa karena ini, itu, dan lain sebagainya. Karena bertekun dalam doa, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu, itu bukanlah beban. Tetapi bertekun dalam doa adalah sebuah jalan Bapak Ibu untuk menuju hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita tidak sedang berbicara kepada langit yang kosong. Tapi saat kita berdoa Bapak Ibu, kita sedang berbicara kepada Bapa yang setia mendengar. Dan Paulus juga menegaskan kepada kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini kurasa ayat Alkitab yang paling tersingkat. Apa Bapak Ibu? Yang katakan Paulus. Tetaplah berdoa. Sebuah kata yang singkat namun memiliki makna yang dalam. Artinya Bapak Ibu Saudara, Paulus mau ingatkan kita bahwasanya doa itu menjadi napas iman kita setiap hari. Baik di dalam kita sedang bersuka cita, baik di saat kita sedang berduka cita, baik dalam hidup kita di dalam terang, baik hidup kita berada di dalam titik kegelapan, bertekunlah di dalam doa. Sebab Allah tidak pernah lalai untuk menaati. Makanya ada sebuah lagu rohani itu, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah lewat di YouTube, pernah Bapak Ibu dengar. Doa mengubah segala sesuatu. Memang agak false pendeta yang nyanyi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa orang benar jika didoakan dengan iman, itu akan mengubah segala sesuatu, tetapi bukan mengubah menurut perspektif kita, tapi menurut perspektif Tuhan. Sebab kita adalah anak-anaknya. Pasti seorang bapa tidak akan memberikan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Pasti dia akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Seorang bapa tidak mungkin mendiamkan, mencueki anaknya ketika anaknya merasa remuk jiwanya, merasa ketika anaknya berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, pasti bapaknya akan menolong. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika engkau, Bapak Ibu Saudara, merasa berada di dalam situasi hati yang remuk, berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja oleh orang-orang yang ada di sekeliling, Tuhan melihat itu Bapak Ibu. Dia tidak tinggal diam ketika anaknya diperlakukan seperti itu. Dia akan datang memelukmu, mendekapmu, dan menguatkan engkau. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bila kelak Yesus datang kembali, kiranya ia mendapati iman yang tetap berdoa, iman yang tidak menyerah terhadap pergumulan, iman yang terus berpegang pada kasih setianya. Maka pertanyaan ini yang seolah-olah ketika anak manusia datang yang kedua kali, adakah iman didapati? Kita bisa menjawabnya.
Aku Tuhan, aku ya Bapa, anakmu yang tetap setia sampai engkau datang yang kedua kali. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan yang penuh kasih di sini di sini mau mengajarkan kepada kita untuk tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan tetap menggantungkan hidup kita ke dalam tangan pengasihannya. Kiranya firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, Saudara, semakin meneguhkan pemahaman kita tentang bertekun dalam doa. Jadi jangan kita malas-malas berdoa. Ketika bapak-bapak di dalam PA nanti mulai tahun depan sudah lewat rumahnya, janganlah lagi mamak-mamaknya yang mimpin doa. Kalau tahun lalu sudah mamak-mamaknya, tahun depan bapak-bapaknya lah yang berani berdoa. Begitu juga kehidupan kita yang jarang berdoa lewat firman Tuhan ini, mau diingatkan kepada kita, rajinlah berdoa. Sebab kita berdoa bukan kepada langit yang kosong, tetapi kita berdoa kepada Bapa yang siap mendengarkan kita sebagai anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Amin.